Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mata kuliah Qiraatul Quran yang bertema Hukum Nun Mati dan Tanwin. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Tasya Zakiatul Fikriyah, yang kedua Tessa Amanda, yang ketiga Triana Bilarosi, yang keempat Wulandari Husain Harahap, yang kelima Yoga Nisa Jati Nasai, yang keenam Dika Reksa. Untuk pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Wulandari Husain Harahap. Kepada Wulandari dipersilakan. Pengertian nun mati dan tanwin. Nun mati atau nun sukun adalah nun yang berharokat sukun nun kemudian diikuti tanda mati, sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali dengan huruf lain yang hidup, seperti yang berharokat fathah, kasrah, dan domah yang bunyi a, i, dan u. Contoh dalam bentuk kata ada dunya, indah, dan an'afta. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda, yang kelihatan apabila dibaca secara wasl atau disambung kata lain, dan akan hilang apabila diwakafkan atau diberhentikan. Bunyi bacaan tanwin sama dengan nun mati, sehingga hukum-hukum bacanya pun juga sama. Dalam penulisannya, tanwin merupakan harokat rangkaian terdiri atas fathatain an, kasrotain in, dan domatain un. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Triana Bilarosi. B. Macam-macam nun mati. 1. Idhar halqi. Menurut bahasa etimologi adalah jelas, dan menurut istilah adalah melafadzkan huruf idhar dengan suara jelas atau terang tanpa disertai dengung atau bila gunah. Jumlah huruf izhar ada 6, yaitu a, ha, go, ho. Dinamakan halqi karena 6 huruf tersebut tempat keluarnya di tenggorokan. Jika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6 tersebut, maka harus dibaca dengan terang atau jelas. Contoh bacaan idhar halqi adalah kullun aman, yanhauna, min khair, wanhar, dan min gil. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Dika Reksa. Saya di sini akan membacakan materi tentang idgham. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Idgham menurut istilah terminologi adalah bertemunya huruf yang mati dengan huruf yang hidup, sehingga ketika dibaca akan serupa dengan huruf yang bertasyid. Idgham dalam bab nun mati dan tanwin terbagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah, idgham nakis. Itu apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu wa, ma, na, ya. Cara membacanya, huruf pertama yang berupa nun mati dan tanwin dimasukkan ke huruf yang kedua dengan disertai dengung. Idgham artinya memasukkan sesuatu kepada sesuatu, bigunah artinya dengan disertai suara dengung. Pengecualian. Idhar wajib apabila ada nun mati yang bertemu dengan huruf waw atau ya dalam satu kalimat, maka yang demikian itu harus dibaca dengan terang atau jelas, dikarenakan jika didghamkan takut menyerupai dengan huruf mudghaf atau huruf 2 yang sama. 2. Idgham bila gunah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 2 huruf, yaitu ro dan la. Cara membacanya, huruf pertama yang berupa nun mati atau bertanwin dimasukkan ke salah satu dari 2 huruf dengan tidak disertai suara dengung bila hunah. Sekian dari saya, terima kasih. 3. Pengertian iqlab. Arti menurut bahasa yaitu membalik atau menukar, sedangkan menurut istilah adalah menjadikan huruf pada tempatnya, huruf yang lain disertai dengan dengungan gunah. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya, huruf pertama yang berupa nun mati atau tanwin diganti atau ditukar menjadi suara mim karena bertemu dengan huruf ba. Contohnya, man ba'di yanbutu sami'u basiru. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tessa Amanda. Kepada Tessa Amanda saya persilakan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, ada ikhfa.
Apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 15 tersebut, cara membacanya, huruf pertama yang berupa nun mati atau tanwin dibaca dengan suara samar, karena bertemunya dengan salah satu huruf 15 tersebut. Adapun cara membaca ikhfa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu akrob, abad, dan juga ausat. Yang pertama akrob adalah yang lebih dekat dengan ithar, yaitu membacanya seperti ithar, tetapi disertai dengung sehingga menjadi samar. Adapun contoh hurufnya yaitu ta, tol, dan juga dal. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua ada abad, adalah yang lebih jauh dari ithar, yaitu ketika membaca sangat nampak dengungnya atau samarnya, sehingga suara nun mati atau tanwin menjadi hilang sama sekali. Adapun contoh hurufnya yaitu kaf dan juga qaf. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada ausat, adalah penengah antara ikhfa akrob dan ikhfa abad dalam hal kesamaran membacanya. Adapun contoh hurufnya yaitu fa. Contohnya sebagai berikut. Lalu, sedangkan selain dari huruf ikhfa akrob, abad, dan juga ausat, boleh dibaca dengan 2 wajah, yaitu akrob atau ausat. Contohnya sebagai berikut. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Yoga. Baik, kesimpulannya hukum nun mati dan tanwin adalah pertemuan antara nun mati dan tanwin baik bertemu dalam satu kalimat ataupun berbeda kalimat. Namun pengecualian untuk tanwin karena tak ada tanwin yang bertemu dengan satu kalimat pada salah satu hukum nun mati yaitu ikshar akan menciptakan 4 hukum bacaan yaitu ikshar, ikdam, ikhfa, dan iklab. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.